Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini yang nggak masuk ada berapa orang? Dua, Afif sama Kanza. Oke, ya kita doakan aja yang nggak masuk hari ini bisa segera bergabung di pelajaran di hari selanjutnya. Amin. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan latihan soal yang fotokopi itu ya kan? Nah, saya akan istilahnya mereview kembali yang kemarin tentang berpikir komputasional. Ada 4 pilar tentang berpikir komputasional. Ya, oke. Sebelum masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran. Nah, ini yang diharapkan nanti kalian bisa menguasainya. Mulai dari penguasaan proses, input, output, menghitung bilangan, mulai dari bintang, okta, hexa. Lalu terakhir adalah mengorganisasikan data menggunakan tumpukan atau stack. Nah, lanjut dekomposisi. Kita tes. Perkataan dekomposisi adalah pemecahan masalah besar menjadi masalah kecil. Dari gambar ini adalah kita persiapan ujian matematika. Dekomposisi, contoh persiapan ujian matematika. Masalah awalnya adalah kalian ujian matematika. Berarti langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Pertama kita menentukan materinya apa. Nah, berarti dari kisi-kisinya. Kalau kita kisi-kisi ke pengajarnya. Lalu dikelompokkan berdasarkan kesulitan. Mana yang materinya mudah, mana materinya yang gampang. Setelah itu kita membuat jadwal belajar. Misal ujiannya kan Senin minggu depan. Berarti saya butuh punya 1 minggu untuk belajar. Kira-kira berarti kabarnya hari apa, jam berapa. Nah itu kalian mulai merencanakan. Setelah itu mengumpulkan sumber belajar, materinya. Berdasarkan kisi tadi, kalian googling atau dari buku paket, kalian buat kesimpulan. Lalu lanjut latihan soal. Dan terakhir adalah persiapan mental dan fisik. Jadi kalian harus kondisi sehat ketika mengikuti bulan semester. Ini contoh dari dekomposisi. Jadi awalnya kita pinginnya ujian, kita punya rencana, nah itu kita breakdown dari hal yang itu. Itu masuk dalam dekomposisi. Lanjut pengenalan pola. Nah, jadi nanti kita mengidentifikasi atau mencari informasi yang serupa, kita kelompokkan. Contoh, ketika percobaan ujian dan kita mencari kumpulan soal. Nah, kita samakan, kita kenali bagaimana mana soal yang sering muncul. Lalu cari dari materinya. Oke, contoh dari percobaan ujian tadi ya, kalau mengenali polanya dari soal yang sering muncul. Lalu mencari pola dalam materi, tata keterkaitan materi. Kira-kira dari soal yang muncul itu dia masuk ke bab yang mana? Itu masuk dalam pengenalan pola. Lanjut, langkah ketiga, abstraksi. Abstraksi berarti kita fokus pada data yang penting, abaikan yang tidak relevan. Contoh, ketika baca soal cerita matematika, terkadang kita ceritanya panjang, kita ringkas, kita cari yang diketahuinya apa, ditanyanya apa. Nah, berdasarkan identifikasi variabel, itu masuk dalam abstraksi. Yang diabaikan apa? Objeknya, panjang soalnya, atau variabelnya. Yang terakhir adalah algoritma. Ternyata algoritma sudah paham semua, berarti rangkaian terstruktur. Contoh, algoritma mengerjakan ujian matematika. Jadi baca itu soal, ditandai soal yang sulit mana, dikerjakan yang mudah dulu, lalu sisihkan waktu untuk review jawaban-jawaban kalian, terakhir dikumpulkan. Baik, ini ya jadi dari 4 pilar dalam berkomunikasi. Kalau saya kalian sudah paham. Habis ini kita akan latihan soal berdasarkan KBD ya. Jadi silakan bentuk dulu kelompoknya. Ada 6 kelompok, berarti satu kelompok 5 orang. Oke, silakan bentuk kelompok dulu. Yuk, langsung duduk sesuai kelompok yang sudah dibentuk. Terus ambil HP-nya masing-masing. Kita bentuk kelompok, kita nomori dulu kelompoknya ya. Berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, kita sudah nomor kelompoknya. Oke, LKPD-nya adalah ceritanya di sini kalian sebagai traveler.
mau liburan ke Jogja, dari Malang ke Jogja. Ini tugu Jogja. Nah, ya, dari Malang ke Jogja. Ya. Tugas kalian nanti akan membuat ya cara breakdown berdasarkan 4 pilar tadi secara berproporsional. Jadi rencanakan liburan dari Malang ke Jogja di breakdown apa yang perlu disiapkan, mana yang masuk dalam dekomposisi, mana yang masuk dalam pola abstraksi dan algoritma. Itu ya. Oke. Nah, nanti setelah itu kalian akan membuat presentasi. Kira-kira saya liburan ke Jogja, saya kira di hotel mana? Saya liburannya kemana saja destinasinya? Ya, termasuk berapa biaya yang dibutuhkan. Itu ya. Nah, supaya masing-masing kelompok beda, saya akan buat spinnya atau membagi secara. Nah, ini ya. Jadi nanti masing-masing kelompok punya waktu dan space uang yang berbeda. Ya, ada yang 4 hari dapat 7 juta, ada yang 4 hari dapat 6,5 juta. Nah, ingat ya, ya kalian berlibur sesuai dengan jumlah anggotanya. Berarti kalau tunggu tiket kereta sesuai jumlah anggotanya ini. Nah, jadi harus benar-benar detail, gitu ya. Berarti kan kalau tunggu tiket harus PP. Nah, jangan udah apa mulainya enggak. Termasuk waktu nginep di hotel. Satu hotel biasanya itu ada yang bisa nampung 3 tamu, ada yang cuma 2. Nah, kalau kalian 5 berarti kalian butuh berapa kamar. Nah, ini total kira-kira uangnya cukup enggak? Itu tantangannya di situ. Paham ya? Oke. Nah, sekarang saya akan bikin berarti yang keluar itu berarti kelompok 1. Kelompok 1 namanya dicatat ya. Depannya ada soalnya di buku. Iya, makanya pakai HP. Boleh cari di Traveloka, boleh cari di apa? Perjalanan lain. Ini gitu ya. Ya. Oke. Saya spin dulu. Nanti kelompok 1 budgetnya adalah ya, kelompok 1 jangan catat waktu durasinya liburan 3 hari. Uangnya disediakan 5.800.000. 3 hari termasuk balik ke Malang ya. Jadi ya, kelompok 2 mendapat jatah 4 hari. Uangnya 6.800.000. Harus habis. Kalau bisanya sisa 100 rupiah tidak apa-apa. Pokoknya harus habis. Gak boleh minus. Mana Pak Uang nih? Yo, kan rencana. Sama apa lagi? Sama tempat liburan. Ya, jadi nginap di mana? Terus kamu di Jogja sama teman-teman. Ya, nginap di mana? Di Jogja liburan kemana saja? Samanya saja. Kalau 3-4 hari, dananya 6.500.000. Kelompok 4 hari, uangnya 7.125.000. Wakil, kayak tuku laptop gak kena yuk. Boleh. Alamak. Kita beli stick and stick ya. Kamu habis 3 hari, uangnya 5.200.000. Aku jalan-jalannya udah sekarang gimana? Pokoknya ke Jogja. Jogja. Jalannya memang sendiri. Tempatnya Matamu. Terakhir berarti 3 juta. Nah, di sana.
Nah, kelompok 6 terakhir ya. Durasi liburannya 3 hari. Uangnya harus dikali. Enggak, pakai dibuat di Canva. Nanti dipresentasikan. Ya. PPT. Dibuat di Canva. PPT. Pola atraksi dalam atau misalnya di naiknya terserah, boleh naik kereta, boleh naik Lewat buriku, lewat buriku. boleh naik pesawat, terserah. Pesawat dong, masa